Halo, balik lagi dengan Edwin di sini. Masih di Ngegaspol Vonis, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Vonis. Episode 2, musim 2, dengan putusan-putusan seru yang akan kita bahas bersama narasumber keren. Sudah hadir bersama kita hari ini. Gua kenalin dulu ya. Yang pertama, selamat datang Bang Arif Maulana. Halo, Mas Edwin. Halo Bang. Ini peneliti dan advokat publik di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini yang pada suka demo mungkin sudah kenal dengan beliau ya. Sering dibantu kayaknya ya. Oke. Dan juga bersama kita ada, nah ini nyebutnya semoga nggak salah ya, Hemi Lavour Febrinandes. Iya benar sekali. Oke. Agak logat-logat Perancisnya Prancis itu kurang ya, keluar sih Francais sebenarnya. ya, Iya harus udah pakai nggak apa-apa. aksen nggak ya apa-apa ya. Oke. Hemi ini senior legal analyst di Hukum Online. Apa kabar Hemi? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum itu juga mau menyampaikan ucapan ya, karena pas kita rekaman nih belum lama ini ya, kemarin baru perayaan Hari Buruh sedunia. Oke. Dan hari ini adalah perayaan Hari Pendidikan Nasional. Semoga kesejahteraan para buruh dan kesejahteraan para guru dan dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, di episode 2 ini kita akan bahas satu putusan yang masih fresh ya, fresh from the oven, belum lama nih, masih jadi perdebatan juga nih ya. Putusan Mahkamah Konstitusi ya, tentang Undang-Undang ITE ya. Ya, kita pengen ngobrolin nih, ini Undang-Undang ITE benar nggak lagi melindungi lembaga negara dan korporasi dari pencemaran nama baik? Apa betul begitu? Kita cek nanti di sini. Langsung aja kita akan dengar dulu dari Hemi ya, analis senior di Hukum Online ya, yang udah bikin satu laporan khusus yang bisa dibaca di Hukum Online. Nah, ini judulnya MK decision about state institution and corporation cannot file defamation lawsuit. Oke. Dan ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Boleh ditampilin. Nah, ini gimana, Mi? Jadi gini Bang Edwin, kalau kita lihat ya di dalam putusan MK 105 itu sebenarnya ada 2 poin utama sih dalam putusan tersebut, bahwa yang pertama itu seperti yang disampaikan, MK mempersempit ruang lingkup siapa saja yang bisa mengajukan tuntutan atas pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana. Jadi MK sebelumnya di dalam Undang-Undang ITE yang baru tahun 2024 itu dimasukkan ketentuan baru bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan orang lain atas suatu hal tertentu itu bisa dijatuhi hukum pidana. Nah, frasa orang lainnya ini gak jelas nih, siapa maksud dari orang lain ini. Padahal kalau dilihat kembali dan juga di dalam pertimbangan putusan MK itu dijelasin bahwa pasal ini adalah duplikasi langsung dari pasal tentang pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP yang baru akan berlaku tahun 2026. Tapi perbedaannya, entah kenapa bagian penjelasannya itu juga nggak diduplikasi juga. Karena di dalam KUHP itu dijelasin dan dibatasin bahwa ketentuan ini dikecualikan untuk lembaga negara dan institusi. Sedangkan di dalam penjelasan pasal Undang-Undang ITE ini nggak jelasin pembatasan-pembatasan tersebut. Nah, dari sinilah MK mencoba untuk ngebatasin, masukin lembaga negara dan juga institusi sebagai pengecualiannya. Tetapi ada tambahan, yaitu korporasi. Nah, ini yang menarik, ntar didiskusin sama Kang Arif ya terkait dengan hal ini. Lalu kemudian juga terkait dengan penyebaran berita bohong. Di dalam pasal penyebaran berita bohong di pasal 28. Jadi di sana diberikan penjelasan baru bahwa penyebaran berita bohong ini adalah delik material yang artinya harus ada sebab akibatnya. Yang dipidana itu adalah akibat dari pemberitaan atau penyebaran informasi tersebut. Bukan seperti ketentuan yang diujikan. Yang hanya menyatakan bahwa dampaknya itu rasa kebencian. Rasa kebencian ini kan tidak bisa dijelasin dalam konteks hukum pidana. Dan di sini dampak yang ditimbulkan harus berupa kerusuhan yang nyata gitu. Baru bisa dinyatakan bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Tapi dampak paling langsung dari putusan MK ini adalah bahwa lembaga negara seharusnya tidak bisa lagi menggunakan pasal pencemaran nama baik yang ada di dalam Undang-Undang ITE.
tapi ini hanya berlaku hingga nanti KUHP berlaku. Oke. Karena di dalam perubahan Undang-Undang ITE itu dijelasin bahwa ketentuan yang terdapat dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE itu nanti hanya berlaku sampai berlakunya KUHP 2 Januari 2026. Oke. Jadi sebenarnya problemnya tidak hanya ada di Undang-Undang ITE, tapi ada di Undang-Undang KUHP juga. Kalau kita berbicara, apakah kita akan bisa bebas mengkritik dan bebas berekspresi? Itu yang penting tuh. Nah, sebenarnya akan sulit ketika garis pembatas antara mana yang kritik, mana yang fitnah, mana yang pencemaran nama baik itu masih sumir. Masih dapat ditafsirkan serampangan oleh pemerintah dan juga penegak hukum. Jadi sebenarnya harusnya harmonisasinya ke depannya ketika telah terdapat beberapa putusan MK, tidak hanya putusan ini, ada juga putusan 78 Haris Fathia ya, yang membatalkan tentang penyebaran berita bohong dan keonaran. Seharusnya ini juga diharmonisasikan ke dalam KUHP kita yang akan berlaku pada tahun 2026. Kalau memang mau menjaga kekritisan lalu kemudian ekspresi masyarakat di ruang digital begitu. Oke, nah sekarang kita pengen denger konfirmasi dari pakar lapangan. Bang, jadi gimana Bang Arif? Ini kalau boleh disimpulin pertanyaan, jadi bener nggak sih dengan adanya putusan ini kita rakyat jadi lebih aman gitu ya untuk memberikan koreksi kepada lembaga negara bahkan korporasi tanpa takut dikit-dikit dipidana? Gimana tuh Bang? Iya, saya pikir soal kemerdekaan berpendapat dan berekspresi ini masalahnya bukan hanya di dalam Undang-Undang ITE, tetapi ada juga di ketentuan undang-undang yang lain. Jadi sudah disebutkan ternyata di KUHP kita yang baru juga ada beberapa ketentuan yang mengancam kebebasan sipil. Tapi kita bahas yang pertama dulu soal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini dari awal disusun dan kemudian berlaku sudah dikritik keras oleh masyarakat sipil karena prakteknya jelas ini membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Misalkan deh, saya cerita soal data YLBHI yang terbaru. Kami membuat sebuah catatan berkenaan dengan kriminalisasi yang terjadi kepada masyarakat sipil dari berbagai sektor, mulai dari aktivis, akademisi, ada juga korban agraria, konflik-konflik agraria, juga termasuk mahasiswa, begitu ya, yang kemudian bersuara kritis terhadap persoalan yang mereka hadapi, termasuk kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu ada kurang lebih 95 kasus dalam kurun waktu 2000 tahun sampai 2024. Dan mereka dijerat, salah satunya ketentuannya adalah Undang-Undang ITE begitu ya. Dan ini sebetulnya melanjutkan tren yang sempat diteliti terus juga oleh kawan-kawan SafeNet. Ya, kawan-kawan SafeNet itu mencatat kan banyak kasus yang terjadi. Dan terakhir itu seingat saya di 2021 atau 2022 sampai ada 393 korban. Ya, jerat Undang-Undang ITE dan paling banyak memang pasal 27, pasal 28, pasal 29, 30 ya, yang itu ternyata korbannya juga mirip sama yang diidentifikasi oleh YLBHI yang terbaru ya. Dan yang menarik adalah pelapornya paling banyak adalah pejabat publik, pimpinan lembaga negara ya, dan pengusaha dan lain sebagainya, yang itu menunjukkan bahwa undang-undang ini keberpihakannya bukan kepada masyarakat, tetapi justru kepada elit gitu ya, pada penguasa. Dan ini tentu menjadi persoalan. Nah, ketika kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang ini membatalkan ya, inkonstitusional bersyarat ya putusannya ya. Jadi orang lain itu inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai itu bukan korporasi, ya, bukan institusi, ya, bukan kelompok tertentu dengan identitas khusus, begitu ya, bukan profesi. Ya. Jadi itu memang untuk melindungi harkat martabat individu. Jadi putusannya kayaknya bagus dong kalau gitu.
ini positif. Ini bagus dan saya pikir melanjutkan tren saya kira progresifnya Mahkamah Konstitusi ya di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap DPR, ya mungkin terhadap peradilan juga, tapi di tengah kegelapan ini ternyata masih ada lilin kecil nih yang coba dimunculkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemarin kalau teman-teman ini juga ingat, tadi juga sudah disinggung putusannya Haris Fathiah membatalkan pasal 14-15 tentang berita bohong dan juga berita tidak lengkap yang menimbulkan keonaran, yang itu juga menjadi pasal yang saat itu dikenakan kepada Haris Fathiah. Ya, jadi saya kira ini bagus dan sayangnya memang kenapa sih harus lewat putusan pengadilan? Ya, kemarin kita menuntut revisi Undang-Undang ITE, kemudian Presiden Jokowi katanya mau memperbaiki, direvisi, tapi kok masih banyak yang bolong gitu ya, dan sampai harus di judicial review lagi lah. Jadi ini juga kritik juga, legislasinya kok berantakan gitu ya, Undang-Undang TNI, ini mau RUU Polri dan seterusnya. Saya kira ini juga penting untuk menjadi koreksi. Oke, ini jadi bagian ini kita apresiasi tepuk tangan buat MK ya. MK di tangan, putusan ini ya. MK sudah kembali. Dan yang menarik Pak Soehartoyo ya yang jadi ketua sidangnya ya. Dan ini ketika mengadili Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14-15 juga Pak Soehartoyo. Oke, baik. Dan yang menarik tidak ada dissenting opinion. Jadi kita bisalah memaknai bahwa ini hakim MK di majelis hakim itu sepakat ya, emang harus begitu. Dan menariknya di dalam putusan ini juga MK berkali-kali menyebut tentang perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, harus merujuk kepada perlindungan HAM internasional, dan juga walaupun memang diakui kritik itu memang harus tidak boleh melakukan penghinaan dan yang lainnya, tetapi juga tidak boleh membatasi ekspresi masyarakat begitu. Ya, mungkin ini juga saya kira kenapa kemudian menarik dan bagus karena kalau kita baca ya data indeks demokrasi Indonesia itu hancur-hancuran 14 tahun terakhir. Ya, kebebasan sipil sebagai salah satu indikator itu rusak. Ya. Karena ya proses penyusunan undang-undang yang berantakan, terus represi terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi dengan undang-undang ITE, KUHP lama, kriminalisasi aktivis dan seterusnya lah ya. Nah, dan kalau kemudian baca fakta lagi nih, data lagi, indikator politik Indonesia 2021 merilis riset 47,7% masyarakat Indonesia takut berpendapat. Setahun kemudian diriset lagi, bukannya turun ya, yang takut ya, tapi tambah naik. Jadi kurang lebih 69 lah, hampir 70% masyarakat Indonesia takut berpendapat. Saat itu Presiden Jokowi bilang kritik saya, tapi masyarakat di cuitan di Twitter dianalisis oleh drone emprit nggak percaya. Komnas HAM juga kemudian meriset 30% masyarakat bilang sangat khawatir untuk mengkritik pemerintah. Tapi itu dulu Presiden Jokowi, sekarang Presiden Prabowo. Kita lihat. Kayaknya juga sama. Ya. Nah ini menarik. Mudah-mudahan enggak lah. Setelah ada putusan MK kan diingatkan ini. Tadi pengen highlight deh. Jadi gue jadi keinget bahwa dulu kalau nggak salah ya, kasus soal pencemaran nama baik dengan undang-undang itu pertama mencuat itu kan persoalannya antara sipil dengan korporasi ya. Aku khawatir sebut Prita Mulyasa. Dia. Waktu itu case-nya itu berarti kan itu entitas korporasi, itu bukan lembaga negara bahkan saat itu ya. Nah, jadi balik lagi, nanti Bang Arif juga sebut bahwa ternyata pelapor delik ini sebelumnya tuh yang banyak adalah pejabat negara, lembaga negara dan korporasi. Nah, jadi pengen mastiin nih Bang, ini juga buat ini pengen dapat kepastian nih buat para penonton gitu ya. Jadi apakah mulai saat ini kita nggak perlu khawatir nih ketika kita punya keluhan, kritik gitu ya, atau ada yang mau kita sampaikan, nggak perlu khawatir lagi kah dengan undang-undang ITE atau pasal pencemaran nama baik, atau gimana? Itu jangan-jangan putusan ini juga masih ada celahnya yang mesti kita waspadai ya, jangan-jangan ntar begitu oke udah ada putusan MK tapi begitu kita kritik kena juga walaupun nggak tahu pakai pasal yang mana. Gimana tuh Bang? Gimana? Aku duluan nih, coba. Silakan. Jadi kalau misalnya bicara soal pencemaran nama baik di dalam ITE, itu kan udah jelas tuh dibatasin korporasi, lembaga negara. Nah, tetapi problemnya ada di KUHP.
yang beberapa kali juga di-highlight dalam pertimbangan hukum di putusan MK tersebut. Yang baru nih ya? Iya. Oke. Nah, di dalam KUHP 1/2023 itu, Oke. itu ada 2 pasal berlapis yang melindungi lembaga negara, dan juga melindungi presiden wakil presiden. Kalau misalnya pencemaran nama baik untuk individu itu kan memang udah dibatasin, kecuali pemerintah dan lembaga negara. Tetapi ada satu pasal terkait dengan larangan untuk menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden spesifik. Dan kemudian ada yang kedua, larangan untuk melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oh, di KUHP nasional yang baru ya, yang akan berlaku tahun depan 2026 ya? Benar. Dan menariknya, lembaga negara ini juga dibatasin. Cuma DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. Oh, lembaga negara yang lain tidak? Ya, di penjelasannya kayak gitu di KUHP ya. Masih ada peluang. Jadi kalau misalnya kita dibilang, wah udah ada putusan MK ini nih, aman nih buat mengkritik ya. Mengkritik pemerintah, tunggu dulu. Kritikan kawan-kawan bisa jadi nanti dianggap sebagai ditafsirkan sebagai penghinaan, karena kan seperti menyerang kehormatan ini kan tafsirnya sangat luas ya. Kehormatan itu dan nama baik itu sejauh apa sih, apalagi ini adalah institusi negara, bukan individu. Walaupun memang yang harus melaporkan itu langsung harus presiden atau wakil presidennya langsung. Wapres bisa ya? Wapres bisa melaporkan kalau dia menganggap bahwa kehormatannya itu diserang atau dilanggar oleh seseorang melalui konten di media sosial. Tapi kan tidak elok rasanya kalau misalnya seorang kepala negara melaporkan rakyatnya sendiri ya. Tapi aneh kenapa pasal ini ada di KUHP. Tidak elok tapi boleh. Tapi di KUHP-nya ada gitu. Berarti kan hukumnya mengatakan boleh gitu. Iya. Jadi sampai 2026 kita bisalah mengatakan undang-undang ITE sudah tidak lagi ya bisa menjerat orang-orang yang mengkritik lembaga negara, presiden termasuk, wakil presiden termasuk, tolong diingat para penonton semua. Nah, tapi nanti 2026 berarti berlakulah pasal-pasal yang tadi Hemi sebut itu ya? Benar. Bahkan tahun 2023 ya Kang ya, koreksi kalau salah. Itu juga ada permohonan judicial review ke MK. Tapi dari beberapa kawan-kawan yang meminta pembatalan pasal penghinaan penyerangan kehormatan dan juga penghinaan terhadap lembaga negara ke MK. Tapi MK mengatakan bahwa karena undang-undang ini baru berlaku efektif 2026, jadi MK tidak punya kewenangan. Karena belum ada dampak langsung dari undang-undang tersebut. Jadi argumentasi MK belum berlaku efektif, maka tidak dapat diterima. Tidak ada NU ya, jadi nggak masuk proses materinya. Menarik. Ya, gimana kalau dari Bang Arif ngeliatnya Bang? Jadi putusan ini sudah mengamankan kita atau sudah bisa menegaskan bahwa korporasi lembaga negara nggak bisa pakai pasal undang-undang ITE, jadi kalau dikritik nggak bisa lagi ngadu pencemaran nama baik, atau gimana Bang? Ya, sekali lagi ini baru undang-undang ITE. Ancaman kriminalisasi dan represi terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi bukan hanya di dalam undang-undang ITE. Ada di undang-undang KUHP baru, termasuk misalkan di beberapa ketentuan, misalkan ormas, undang-undang ormas bisa dibubarkan kapan aja tanpa pengadilan. Dan kalau kita sisir satu persatu mungkin banyak ya, tapi karena fokus kita sekarang undang-undang ITE, ini memang benar-benar persoalan. Dan kalau disisir lagi, sepertinya masih ada beberapa pasal yang memang berpotensi untuk merepresi kebebasan sipil, kemerdekaan berpendapat, berekspresi. Nah, saya ingin mungkin sedikit menyinggung ya. Kemarin ada kasus yang itu dihadapi oleh pengacara publiknya LBHI sendiri, gitu. Ada Mela begitu ya. Sekarang pengurus LBHI sebelumnya di Jogja mendampingi korban KS, kemudian menyampaikan ke publik dalam rangka advokasi konferensi pers, dilaporkan pelakunya undang-undang ITE jadi tersangka. Pengacara publik menyampaikan konferensi pers. Pasalnya ya ini pasal pencemaran nama baik ini. Waktu itu masih 27 ayat 3 ya, belum. Iya, kasus kekerasan seksual waktu itu. Kekerasan seksual. Yang menarik adalah meskipun ada limitasi-limitasi yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahkan sebelum putusan ini ya. Kan ada putusan yang bagus yang akhirnya jadi SKB itu. Iya kan? Jadi kalau itu bentuknya hasil riset,
dan itu pendapat atau kritik, itu tidak termasuk pencemaran nama baik kan. Ada kan di SKB itu ya. Ternyata di lapangan dimaknai berbeda sama Pak Polisi. Itu ya, SKB. Nah, ini juga soal Tapi nih. Pas bikin SKB kan polisi tanda tangan Polri. Iya, itu kan Pak Kapolri. Pak Kapolri. Tapi penyidiknya enggak. Oh iya, Nah, penyidiknya ya kan? tanda tangan. Ini ya. jadi soal juga kan. Nah, itu yang pertama. Ada Oke. juga Bambang Hero dan yang lain-lain Oke. lagi. Ada itu kasus kami di Surabaya, teman-teman LBH Surabaya, ada konsumen Oke. produk kosmetik tidak puas, kemudian menyampaikan ya semacam testimoni, Aha. dikriminalisasi. Oh gitu, jadi Iya, ngasih review dengan negatif undang-undang dikriminalisasi. ITE. Iya, padahal itu kan pendapat ya. Di akun Ya, ada lagi marketplace mahasiswa kritik kebijakan kampus yang menaikkan biaya kuliah juga sama. Oke, masuk juga tuh ya. Iya, ada diproses. jurnalis nulis Oh, iya. terkait dengan kebijakan tertentu. Kena Saya begitu bisa ya. kena Nah, dong saya kalau kira gitu. bukan hanya soal rumusan yang baik, tapi juga penting aparat penegak hukum untuk kemudian update. Sama Oke. ingat, Mas. Jadi mungkin tadi belum disinggung ya. Oke. Di dalam putusan MK ini dikatakan bahwa bukan berarti kemudian inkonstitusional bersyarat mengkecualikan orang lain ini tidak boleh dimaknai korporasi, institusi, profesi atau kelompok identitas spesifik. Aha. Kemudian kita bisa ngeritik sebebas-bebasnya. Masih ada ruang bagi orang yang merasa ya, khususnya ini ya, korporasi dan lain sebagainya untuk menggugat secara perdata ya. Oke, Benar. perdata. Waduh, Iya, juga jadi ya. yang namanya gugatan hukum atau upaya hukum itu kan tidak hanya lewat pidana, bisa lewat perdata, administrasi, tata usaha negara ya. Ya, dan itu dimungkinkan tiba-tiba digugat PMH gitu ya. Makanya PMH lagi. Itu pernah terjadi juga kan? Melawan hukum. Ahli lingkungan kemudian menyampaikan keterangan di pengadilan digugat oleh perusahaan ya, SLAP ya, Strategic Lawsuit Against Public Participation, berapa miliar gitu ya, terkait karena merasa dirugikan terkait keterangannya di pengadilan. Itu keterangan Padahal ahli di persidangan ya. ini basisnya ilmu pengetahuan. Itu mungkin terjadi. Sama saya nyinggung juga apa yang disampaikan soal KUHP baru. Itu ada di pasal 218 kalau nggak salah, 219, 220 sama 240, 241. 240, 241 soal menyerang kehormatan ya, presiden, wakil presiden dan juga lembaga negara. Ini jadi pertanyaan. Sebetulnya yang dilindungi oleh hukum pidana itu subjek orang atau Jabatan. lembaga ya, Iya. badan hukum atau jabatan. Mestinya kan orang. Oke. Ini kan hukum pidana itu kan hukum publik, Oke. negara melindungi warganya. Oke, Ini oke. kok aneh? Oke. Jadi justru negara melindungi kepala negaranya Dan juga beberapa lembaga negara. dan lembaga negara yang dianggap ya khusus begitu ya. Ini kita kritik ketika kita mengadvokasi RUU KUHP beberapa waktu yang lalu, dan kemudian yang kemudian saya ingat adalah ini dijadikan delik aduan. Oke. Menarik. Iya kan? Ini delik aduan. Jadi Jadi Dan enggak itu kepala. spesifik ngomongnya kayak harus dilaporkan secara langsung oleh Oh, iya. kepala lembaga. dan bisa bersurat. Menarik. Oh gitu. Pertanyaannya kemudian kita kritik, kan apa namanya delik aduan. Nah, pertanyaannya begini, emang ada ketika seorang kepala pemerintahan atasannya Kapolri, presiden itu atasannya Kapolri, Iya. kirim surat ke Kapolri, delik aduan nggak diproses dan nggak sidiknya nggak naik ke penuntutan. Nggak mungkin dong, kan atasan harus. Kan harusnya atasan. penegakan hukum kan Iya. harusnya tidak, Terus bingung kedua juga MA, saya. DPR juga Iya, begitu. Masa polisinya berani nggak melanjutkan prosesnya? Ini kan tentu nggak adil. Jadi kita jadi ingat ini pasal lese majeste ya. Ya pasal di negara-negara yang memang monarki absolut, di mana itu melindungi kehormatan raja. Kita kan republik Kita ya. republik demokratis. Kita demokratis Kedaulatan rakyat. ya. Kedaulatan di tangan rakyat, equality before the law. Tapi kok ini ada yang diistimewakan. Negara Dan ingat hukum. putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu kan sudah menghapus pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden sebagai bagian dari perlindungan kebebasan sipil, demokrasi. Tadi indeks demokrasi kita kan jelek nih. Oke. Ya. Kalau ada orang luar baca KUHP kita mungkin kayak lucu aja gitu ngelihatnya. Oh,
mungkin ya presiden melaporkan rakyatnya sendiri dan diproses oleh bawahannya secara langsung. Logikanya bagaimana itu? Baik. Oke deh, kalau gitu sampai sini udah kejawab nih pertanyaan kita ya. Oke, dalam satu hal ya, putusan ini bagus, kita apresiasi. Yep. Yes. Dalam satu hal lagi bahwa sepanjang berkaitan dengan Undang-Undang ITE sampai nanti KUHP nasional yang baru berlaku tahun 2026 tuh tahun depan tuh ya. Berarti Undang-Undang ITE pasal pencemaran nama baik untuk lembaga negara dan korporasi atau entitas lembaga lain itu nggak bisa dipakai ya. Tapi ada tapinya. Tadi rupanya udah jelasin sama Bang Arif sama Hemi ya. Masih ada yang lain-lain nih. Jadi jangan terlalu senang ya. Jangan surut kewaspadaan ya. Yang mau mengkritik, mengkoreksi, ya itu adalah hak asasi ya Bang ya. Ya. Nih, gua nggak Kritik ngomong. pakai data, ya. Bicara pakai fakta, biar aman. Biar aman. Dan Ya, dan hati-hati sama rambu-rambu hukumnya. Tapi paling nggak memang untuk putusan ini kita dapat jawaban ya. Kalau sepanjang terkait Undang-Undang ITE dan itu sampai KUHP nasional berlaku tahun depan, oke ya, nggak bisa pakai pasal itu. Tapi tadi lagi-lagi ada pasal-pasal lainnya bro ya sis ya, jadi tetap waspada ya, tetap sadar gitu ya, ini harus diukur. Tapi tentu saja berbagai dinamika masih mungkin terjadi ya. Apapun itu jangan putus asa untuk terus membangun peradaban hukum Indonesia yang lebih baik. Asik. Oke, sampai di sini dulu untuk episode 2 Gaspol Vonis di musim 2. Jangan lupa subscribe YouTube Hukum Online, like kalau suka dong ya, masa nggak suka. Komen yang baik-baik ya. Tapi tidak usah khawatir, kalaupun ada komen buruk, Hukum Online tidak akan melaporkan Anda gitu ya. Kan nggak bisa. Iya. Karena korporasi. Iya, korporasi. Dan juga tidak akan menggugat perdata. Tenang aja, Hukum Online terbuka terhadap kritik dan masukan ya. Dan jangan lupa di-share juga, dibagi-bagi. Kalau dirasa ini manfaat, ya manfaat dong. Pasti manfaat lah ya. Boleh dong di-share ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa ya. Bye-bye semuanya. Makasih Bang Arif. Sampai jumpa. Thank you. Thank you.